Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainur Rasidin akan menjelaskan tentang materi sejarah agama dan dampak intoleransi. Sejarah agama mencakup perkembangan berbagai keyakinan, ajaran, dan praktik keagamaan sejak awal peradaban manusia. Berbagai agama besar di dunia seperti Hindu, Buddha, Yudaisme, Kristen, dan Islam memiliki sejarah panjang yang melibatkan penyebaran ajaran, konflik asimilasi budaya, dan reformasi. Setiap agama berkembang dalam konteks sosial dan geografis tertentu yang mempengaruhi bentuk ajaran serta prakteknya. Sejarah agama bukan hanya soal bagaimana agama-agama besar muncul dan menyebar di masyarakat, tetapi juga tentang interaksi antara agama, budaya, dan politik yang telah membentuk masyarakat modern. Melalui sejarah agama, kita melihat bagaimana agama sering menjadi sumber identitas dan kekuatan, tetapi juga menimbulkan konflik bila terjadi perbedaan pandangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah manfaat mempelajari sejarah agama. Mempelajari sejarah agama membantu kita memahami latar belakang budaya dan nilai yang mendasari masyarakat saat ini. Pengetahuan tidak hanya memberi wawasan mengenai keyakinan orang lain, tetapi juga membangun rasa menghormati dan toleransi. Dengan memahami perbedaan keagamaan secara historis, kita sebagai manusia dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas dan bijak dalam berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang berbeda dan keyakinan berbeda. Selain itu, pemahaman ini juga bermanfaat dalam mencegah kesalahpahaman dan stereotip yang bisa memicu konflik. Mempelajari sejarah agama mengajarkan kita pentingnya dialog antar agama dan membangun fondasi untuk hidup bersama secara harmonis dalam keragaman. Selanjutnya adalah toleransi dan intoleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan, termasuk perbedaan dalam hal keyakinan beragama. Dalam konteks keagamaan, toleransi berarti memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk beribadah dan menjalani kepercayaannya tanpa rasa takut atau tekanan. Sebaliknya, intoleransi adalah sikap menolak dan tidak menghormati perbedaan yang bisa berujung pada diskriminasi, kekerasan, bahkan perang saudara. Intoleransi agama sering muncul ketika suatu kelompok merasa lebih tinggi atau menganggap kepercayaan mereka sebagai satu-satunya kebenaran. Ini bisa menyebabkan marginalisasi, prasangka, dan konflik antar umat beragama. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi intoleransi dan intoleransi. Beberapa faktor yang mempengaruhi toleransi dan intoleransi dalam masyarakat mencakup pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan sejarah. Pendidikan yang terbatas bisa memicu sikap intoleran karena kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Faktor politik seperti penggunaan agama untuk kepentingan kekuasaan atau propaganda seringkali meningkatkan tensi dan polarisasi. Sementara itu, kesenjangan ekonomi dan sosial juga bisa menyebabkan kelompok tertentu merasa tidak adil sehingga mudah dipengaruhi oleh ideologi ekstrim. Faktor sejarah seperti konflik agama yang berulang bisa menciptakan trauma kolektif yang memperparah sikap intoleransi. Selanjutnya adalah dampak intoleransi. Dampak dari intoleransi agama sangat merusak baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pada skala individu, intoleransi dapat menyebabkan trauma psikologis, pengucilan sosial, dan pelanggaran hak asasi. Di tingkat sosial, intoleransi seringkali mengarah pada konflik terbuka seperti diskriminasi, kekerasan, bahkan perang saudara. Intoleransi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi dengan menciptakan perpecahan dalam masyarakat yang seharusnya bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, intoleransi bisa menghilangkan kepercayaan antar komunitas, menimbulkan ketakutan yang berlebihan, dan mengancam stabilitas sosial dan negara. Dalam jangka panjang, dampak intoleransi bisa mengikis nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi landasan perdamaian dalam masyarakat yang beragam. Perselisihan. Larangan kelima yaitu jangan bertengkar. Yang pertama, sulit atau menjauhi watak utama yaitu watak menerima.
menjauhi kedamaian, ketenangan, dan ketentraman hati, memiliki watak rasa kuma, yaitu kumaluhur atau merasa dirinya paling unggul, kumawasesa merasa dirinya paling berkuasa, kuminta merasa dirinya paling pintar, kumalungkung merasa dirinya paling hebat. Letaknya dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pelanggaran larangan pariwara, patuhilah undang-undang dan peraturannya. Tidak mematuhi Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 sampai 2, tidak mematuhi bab 7 KUHP pasal 300 sampai 305, tidak mematuhi pasal 22 Undang-Undang HAM, mempengaruhi proses pembangunan bangsa. Yang selanjutnya ada pertikaian diri sendiri. Pertikaian yang sesungguhnya paling sulit dihindari adalah pertikaian terjadi dengan diri sendiri, yaitu kekecewaan, kesedihan, ketidakpuasan, dan keputusasaan yang akhirnya menjadi kemarahan tersembunyi. Ada jenis-jenis pertikaian yang sulit kita redam ketika muncul dalam perasaan. Bila kita semakin sulit memendam rasa semacam itu, ledakan kemarahan akan muncul dalam tindakan dan pertikaian. Tidak ada pertikaian yang akan mendatangkan kedamaian, padahal hidup bertuhan adalah hidup dengan kedamaian. Bagaimana kita dapat berbahagia kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain dan dengan diri sendiri? Kalau kita jujur mau menelusuri, pertikaian selalu terjadi karena nafsu manusia yang ingin menang sendiri dan harus unggul di berbagai aspek. Di sini kita semakin menyadari watak manusia yang akan mendatangkan ketentraman dan watak baik dapat dilatih. Patuh atau taat dapat mendatangkan watak jujur. Kejujuran menarik timbulnya tawakal. Watak tawakal menumbuhkan watak sabar menuntun watak rela. Apabila sudah sampai ke kesempurnaan rela, baru dapat sampai ke puncak luhur. Baiklah, itu adalah presentasi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.